Hai Libra, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Libra, ini adalah general reading untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian, oke? Baik, di sini aku akan lihat kira-kira apa yang akan datang untuk kalian, situasi kedepannya seperti apa ya. Langsung saja, ingat ya, ini hanya membaca energi saat ini, lalu menganalisa apa yang akan datang, oke? Jadi semua itu masih dinamis selama belum terjadi, bergantung dari langkah dan pikiran tiap orang yang menjalani tentunya ya. Oke, langsung ya, di sini selain Libra aku melihat ada energi Aries itu kuat ya. Kemudian ada energi Capricorn, energi Sagittarius, energi Leo, Libra juga ya, balik lagi ini juga pembacaan untuk Libra. Lalu ada Sagittarius, ada Taurus. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Aries itu yang paling kuat. Libra, kalau aku lihat yang akan datang ke arah kalian itu adalah seseorang ya. Seseorang di sini. Seseorang yang suka sama kalian, cinta sama kalian. Ya ini sih kebanyakan soal cinta, tapi bisa juga di luar cinta yang akan datang ke arah kalian. Tetapi yang aku lihat di sini adalah seseorang itu. Kebanyakan urusannya tentang cinta, tapi bisa juga di luar cinta. Tapi ya aku membaca energi yang dominan di sini ya, yaitu adalah seseorang yang memang menyukai kalian gitu ya. Oke, nah di sini aku melihat kayaknya orang ini sudah berusaha memanifestasikan kalian sejak lama sih ya. Cuman untuk orang ini mendekat, kayaknya banyak konflik yang harus dia hadapi ya, terutama konflik dengan dirinya sendiri, konflik internal ya. Ada hal yang harus dia bereskan dalam dirinya, dalam hidupnya sebelum ke arah kalian gitu loh, sebelum memantapkan diri ke arah kalian, menjemput kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Bisa jadi seperti itu. Aku melihat orang ini punya desire, passion terhadap kalian gitu ya. Dan benar-benar serius ingin mendapatkan kalian. Kedepannya nih kayaknya orang ini udah cukup yakin gitu loh ya. Aku melihat di sini udah cukup yakin, yakin dengan niatnya, dengan tekadnya, dengan pikirannya untuk bersama kalian ya. Jadi dia setelah sudah cukup yakin itu ya, dia keluar dari goa, dia keluar dari sarangnya gitu. Ya itu yang kulihat di sini. Dan siap untuk memanifestasikan kalian. Kalau sebelumnya dia hanya berkutat di pikirannya dan terus memberikan jarak di antara kalian gitu ya, bisa jadi. Atau intinya berkutat di pikirannya tanpa melakukan langkah ke arah kalian dengan pasti dan jelas gitu loh. Nah, aku melihat di sini mereka kayaknya sudah mau berhenti menunggu, berhenti bersabar. Mereka merasa harus buat langkah serius ke arah kalian. Jadi ini orang yang udah yakin dan keluar saja dari zona nyamannya. Itu yang aku lihat di sini ya. Memang butuh proses sih untuk mereka sekuat dan seyakin ini untuk melangkah gitu. Ingin, tapi untuk yakin melangkah itu butuh proses gitu loh, untuk sampai mereka di level itu gitu. Karena kayaknya mereka punya banyak pertimbangan ya kalau aku lihat di sini ya. Dan di sini akhirnya aku melihat mereka ingin memperjuangkan cintanya. Ya. Kemudian di sini aku melihat mereka ingin ini ya, mereka ini udah cinta atau udah suka lama sih sama kalian kalau aku lihat ya. Mereka ingin punya komitmen sama kalian. Itu yang aku lihat di sini. Mereka ingin punya hubungan jangka panjang sama kalian ya. Iya.
Cintanya sih kalau aku lihat tulus ya di sini. Cintanya tulus kok. Cuman ya balik lagi, ada orang yang punya cinta yang tulus, cuman aku ralat. Ada orang yang mencintai, iya dia cinta gitu, dia punya cinta gitu. Cuman balik lagi di situ kan ada ego, ya kan? Nah, orang itu harus struggle sih. Orang itu harus menghadapi egonya gitu ya. Kemudian bisa juga orang itu mencintai ya, dia punya cinta, mencintai seseorang ya. Dia punya cinta terhadap seseorang, tapi dia kurang informasi bagaimana sih cara mencintai yang tepat. Yang dia tahu selama ini, love language itu ya seperti itu. Cara mencintai itu ya seperti itu, padahal tidak harus seperti itu gitu. Jadi ini masalah pride, ego, dan informasi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi cara orang menunjukkan rasa cintanya gitu loh ya. Seperti itu, oke? Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi kalau cinta, iya mereka cinta sama kalian, mereka udah lama cinta sama kalian, mereka udah lama suka sama kalian, dan mereka mereka ingin punya komitmen dan hubungan jangka panjang sama kalian. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ini orang yang sudah lama memang berusaha memanifestasikan kalian ke hidupnya sih. Itu yang akan datang ke arah kalian ya. Kemudian pesan dari Life as We Know It Oracle ya. Ya jadi sebelum let it go ya, seseorang itu harus ya berdamai ya, atau menerima apa yang terjadi. Jadi let it be gitu ya. Oke. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan, tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita. Kayaknya ini menjawab situasi mereka ya di sini. Aku nggak ngerti. Ini mungkin juga situasi kalian, mungkin juga situasi mereka yang ada di sana. Jadi sebelumnya orang ini kayak denial gitu, atau mereka belum selesai dengan dirinya, ya kan? Belum berdamai dengan situasi, belum mengakui realita yang ada, kayak masih berusaha membohongi dirinya gitu loh, kayak gitulah intinya, kayak belum bisa menerima kenyataan. Itu bisa jadi intinya ada pergolakan itu ya, kayak dia belum berdamai dengan situasi, atau dia terus menyangkal fakta atau realita yang ada gitu. Jadi itu hanya menimbulkan pergolakan dalam dirinya sendiri gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Ini bisa soal cinta ya, soal perasaan gitu kan. Intinya kita juga gak bisa membohongi diri kita ya. Kalau kita sudah tahu faktanya A, realitanya A, kita mau menentang itu ya kita sendiri udah tahu gitu loh. Ya itu fakta dan realitanya gitu. Sama kayak mau membohongi perasaan kita gitu kan. Kita kan nggak bisa ya, karena kita juga sudah tahu perasaan kita seperti apa ya kan. Terus membohongi diri itu ya, itu perbuatan yang melelahkan ya, dan ya menyakitkan gitu ya. Kayaknya orang ini harus selesai dulu dengan situasi ini untuk bisa melangkah ke depan gitu ya, ke arah yang lebih baik ya, kalau dia sudah selesai dengan pergolakan dirinya ini. Jadi kan dia lebih tahu gitu. Maksudnya kalau dia sudah selesai dengan pergolakan dirinya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah selesai dengan proses itu, dia mungkin bisa lebih bijaksana gitu kan. Intinya dia sudah sudah clear gitu loh dalam melihat sesuatu gitu. Udah lebih clear lah pikirannya dan pandangannya gitu. Jadi kalau sudah berdamai dengan situasi itu, sudah selesai dengan proses itu, pergolakan itu, nah langkah ke depannya ini ya bisa lebih baik ya. Lebih baik itu ya karena ini sih, let it be lalu let it go gitu kan.
Intinya kalau dia belum berdamai dengan situasi, dia sulit untuk menentukan langkah, gitu aja. Jadi kalau dia sudah selesai dengan proses itu, berarti dia udah siap melangkah ke arah yang lebih baik, gitu aja lah ya. Oke, Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus, ini pesan untuk kalian yang terjebak pada hubungan yang terasa toksik atau ya melelahkan ya. Ini bisa dengan siapapun, nggak harus soal cinta, nggak harus bersama partner dalam urusan cinta, bisa dengan siapapun. Ini bisa teman, bisa urusan pekerjaan gitu ya. Tapi ini pesan untuk kalian yang terjebak di hubungan yang toksik itu ya, di situasi yang toksik itu bersama orang yang kalian rasa toksik nih energinya untuk kalian gitu. Selalu mencari jalan untuk menjauh dari siapapun yang memberi energi toksik. Selalu mencari tempat dan atmosfer yang memberi kenyamanan bagimu. Karena syarat bahagia adalah merasa nyaman, ya kan? Dan bahagia itu adalah tanggung jawab kalian gitu. Ya memang hidup itu terlalu pendek kalau dibuat untuk kalau untuk dipergunakan bersama orang-orang yang terasa toksik dan kayak menguras kebahagiaan kita gitu kan. Hidup terlalu pendek untuk dihabiskan bersama orang-orang yang seperti itu gitu lah ya. Iya sih, ini pesan untuk kalian Libra ya. Nah, ini pesan lagi ya. Tidak penting apa yang orang harapkan dari penilaian orang lain tentang mereka. Jika dalam dirinya tidak meyakini itu, hal itu tetap tidak ada dalam dirinya. Begitupun sebaliknya. Hal yang terpenting adalah apa yang seseorang yakini tentang dirinya. Keyakinan tersebut bisa menjadi sumber kekuatan besar dari dalam diri seseorang untuk mewujudkan imajinasi menjadi realita. Kamu tidak menjadi apa yang kamu yakini. Aku ulang. Kamu menjadi seperti apa yang kamu yakini, bukan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau orang itu ingin menjadi orang yang sehat gitu ya, tapi dia meyakini dirinya sakit gitu ya, dia menjadi sakit gitu karena dia menjadi apa yang dia yakini, bukan yang dia inginkan gitu. Yang dia inginkan sehat, tapi dia terus meyakini dirinya sakit, ya jadinya sakit gitu. Ini mungkin entah buat kalian atau orang yang punya situasi sama kalian ya. Jadi kayak mereka punya masalah itu ya, kayak mengejar pengakuan itu bisa jadi dari orang lain. Intinya sih nggak perlu mengejar pengakuan dari orang lain ya, karena kita ya tetap kita, entah orang lain mau mengatakan apa gitu kan. Kalau kita adalah A, kenapa harus kita kejar pengakuan dari orang lain bahwa kita A? Kan nggak perlu gitu. Dan kalau kita bukan A, gak perlu juga kita mengejar pengakuan orang lain bahwa kita itu A, kan kita memang bukan A gitu. Jadi intinya mengejar pengakuan dari orang lain itu tidak perlu ya, kayaknya gitu. Mungkin di sini ada orang yang ingin memberikan pembuktian, itu bisa jadi. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian. Jadi yang datang pada kalian itu adalah ya itu, seseorang itu yang memang sudah lama nih menginginkan kalian ya. Oke, itu aja untuk Libra. Bye.